Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video latihan soal sosiologi. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sosiologi UTBK tahun 2022 untuk materi interaksi sosial. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi disebut A. Kausal, B. Simultan, C. Resiprokal, D. Periodik, atau E. Diadik. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, teman-teman. Jadi hubungan sosial yang terjadi timbal balik dan terdapat pengaruh di kedua belah pihak yang berhubungan merupakan sifat interaksi yang resiprokal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Selain kontak sosial, syarat lain terbentuknya interaksi sosial adalah A. Komunikasi, B. Imitasi, C. Sugesti, D. Adaptasi, atau E. Motivasi. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi dalam interaksi sosial, masyarakat memerlukan instrumen yang saling berhubungan. Syarat yang dimaksud adalah kontak sosial seperti sentuhan dan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua orang melakukan percakapan atau chatting melalui Facebook. Dalam situasi ini, apakah keduanya melakukan interaksi sosial? A. Iya karena mereka melakukan percakapan. B. Iya karena mereka melakukan kontak dan komunikasi. C. Tidak karena mereka tidak bertemu secara langsung. D. Tidak karena interaksi sosial dalam media sosial adalah interaksi semu. Atau E. Iya karena media sosial sebagai sarana komunikasi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, teman-teman. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Pada soal ini terjadi komunikasi dalam bentuk percakapan dengan Facebook sebagai media dari interaksi tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang E. Dalam komunitas K-pop, sering dijumpai seseorang berpenampilan seperti tokoh K-pop yang diidolakannya. Sebab dalam interaksi sosial sering terjadi seseorang berupaya untuk menyamakan diri dengan tokoh idolanya sebagai proses identifikasi diri. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang A gitu ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya itu saling berhubungan. Nah, interaksi yang ditimbulkan dalam suatu komunitas akan membentuk suatu pola, di mana akan terjadi imitasi dan identifikasi yang mengacu pada peniruan gaya yang menyerupai orang lain. Dalam hal ini, kedua pernyataan tersebut adalah benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Remaja yang berperilaku dan menganggap dirinya sama seperti artis-artis yang di dalamnya merupakan suatu proses A. Empati, B. Sugesti, C. Imitasi, D. Simpati, atau E. Identifikasi. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, teman-teman. Jadi seseorang individu yang berusaha tampil sama atau identik dengan individu lain dalam interaksi sosial merupakan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang disebut dengan identifik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Interaksi sosial terbentuk apabila memenuhi syarat 1. Kontak sosial, 2. Komunikasi, 3. Sentuhan fisik, 4. Adaptasi.
Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar gitu ya. Jadi dalam interaksi sosial, masyarakat memerlukan instrumen syarat yang saling berhubungan. Syarat yang dimaksud adalah kontak sosial seperti sentuhan dan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Disebut A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Kooperasi, atau E. Akomodasi. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi dua kebudayaan yang berbeda kemudian saling bertemu dan menimbulkan satu pembaharuan budaya dan tidak menghilangkan budaya aslinya adalah akulturasi. Nah, contohnya di sini adalah bangunan candi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di Indonesia, saat ini banyak bermunculan motivator handal di berbagai bidang yang mampu memberi motivasi dan saran-saran membangun yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi A. Ketertarikan terhadap orang lain yang disebabkan oleh faktor fisik dan penampilan, B. Perasaan yang mendalam yang seolah-olah merasakan penderitaan orang lain, C. Meniru dan menyamakan perilaku orang lain dan diterapkan pada diri sendiri, D. Dorongan yang berasal dari dalam diri maupun berasal dari orang lain, atau E. Kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi adalah adanya motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dirasakan dalam diri yang bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Gitu ya. Motivator-motivator yang terkenal di Indonesia memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan psikis, yaitu memberikan motivasi atau dorongan atau support membangun yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hubungan saling mempengaruhi antar manusia dalam masyarakat dapat terjadi setelah adanya nilai dan norma sosial. Sebab syarat terjadinya interaksi sosial adalah terdapatnya nilai dan norma sosial di dalamnya. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, teman-teman. Jadi pernyataannya salah, alasannya salah, dan keduanya itu tidak ada hubungan gitu ya. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Dengan adanya interaksi sosial, maka proses saling mempengaruhi antar manusia dapat terjadi. Dalam soal, pernyataan dan alasan yang ada adalah salah, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebagian besar orang memiliki sosok tokoh yang dikagumi atau dijadikan idola. Contoh, seorang wanita yang sangat mengidolakan karakter boneka Barbie. Sebagai bentuk kekagumannya, ia rela membentuk wajah dan tubuhnya menyerupai boneka Barbie. Obsesinya adalah penampilannya persis dengan boneka idolanya tersebut. Dalam proses interaksi sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor A. Identifikasi, B. Sugesti, C. Empati, D. Simpati, atau E. Motivasi. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi dari cerita yang dipaparkan pada soal, wanita tersebut ingin sekali menyerupai tokoh yang diidolakan, yaitu boneka Barbie. Maka faktor yang mempengaruhi interaksi sosialnya adalah identifikasi, itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. SMA 97 mempunyai dua tim futsal yang sudah sering memenangkan kompetisi antar sekolah dalam rangka menghadapi kejuaraan nasional. Maka kedua tim tersebut digabung dan dilatih secara bersamaan dengan tujuan agar tim gabungan tersebut lebih kuat dan dapat memenangkan kejuaraan nasional.
Bentuk interaksi sosial pada kasus ini adalah A. Koalisi, B. Koersi, C. Kompromi, D. Konsiliasi, atau E. Kooptasi. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi penggabungan dua tim futsal agar dapat memenangkan pertandingan termasuk dalam bentuk koalisi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles P. Loomis adalah 1. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih. 2. Simbol atau lambang digunakan dalam berkomunikasi. 3. Adanya tujuan yang akan dicapai. 4. Meliputi masa kini, masa lalu, dan masa depan. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, gitu ya. Jadi semua opsi yang ada dalam soal itu benar. Jadi Charles P. Loomis, seorang ahli sosiologi dari Amerika, menyebutkan bahwa ada beberapa ciri dari interaksi sosial, yaitu jumlah pelaku interaksi sendiri terdiri dari 2 orang atau lebih. Terdapat komunikasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, terdapat tujuan yang akan dicapai, dan terdapat dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi semua pernyataan yang ada itu benar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dalam proses akomodasi budaya asing dikenal gejala gegar budaya atau cultural shock yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara penggunaan sebuah produk budaya dalam masyarakat asalnya. Salah satu contoh gejala gegar budaya dalam masyarakat Indonesia dewasa ini adalah A. Penjualan barang elektronik bekas melalui laman penjualan online. B. Penggunaan media sosial untuk mengirimkan pesan-pesan palsu atau hoax. C. Pemasangan baliho iklan rokok asing di jalan utama di kota-kota Indonesia. Atau D. Perebutan pasar ojek lokal oleh perusahaan ride sharing berbasis aplikasi online. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi culture shock terjadi apabila muncul ketidaksesuaian antara penggunaan budaya yang dianggap baru dalam masyarakat dengan tujuan yang seharusnya dicapai. Sebagai contoh, penggunaan media sosial yang seharusnya dapat digunakan untuk mengirim informasi penting dan bermanfaat, namun justru digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Setiap hari, Andi selalu berpakaian sesuka hati. Kaos dan celana sobek menjadi ciri khas penampilan Andi. Hari ini, Andi berpenampilan berbeda. Kemeja lengan panjang, celana hitam, dan sepatu hitam melekat di tubuh. Penampilan Andi berubah karena hari ini merupakan jadwal seleksi mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi yang ditambahkannya. Perubahan penampilan Andi dapat dijelaskan dengan teori A. Interaksionisme simbolik, B. Dramaturgi, C. Etnometodologi, D. Struktural fungsional, atau E. Konflik. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi perbedaan penampilan Andi dapat dijelaskan dengan teori interaksionis simbolik. Suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia meliputi komunikasi dan pertukaran simbol yang diberi makna. Perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang memungkinkan manusia untuk membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan adanya ekspektasi dari orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Interaksi sosial dalam masyarakat bisa berbentuk disosiatif ataupun asosiatif. Contoh interaksi di bawah ini yang tidak bersifat disosiatif adalah A. Bullying siswa senior terhadap junior. B. Tawuran antar siswa di Jakarta. C. Kolaborasi pelaku usaha dalam membangun fasilitas publik. D. Persaingan antar siswa dalam lomba matematika. Atau E. Protes buruh kepada majikan. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi dalam soal disebutkan bahwa yang tidak bersifat disosiatif itu berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang menunjukkan adanya interaksi secara asosiatif atau mempengaruhi pada peraturan. Bullying, tawuran, persaingan, dan protes merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif karena mengarah pada perpecahan.
Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang C. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.